Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film horor dokumenter mirip-mirip Paranormal Activity lah, tapi lebih ringan, yang berjudul Last Radio Call. Dirilis tahun 2021, masih rilis tahun lalu, yang dimana film ini sendiri akan menceritakan tentang perjalanan dari seorang istri yang mencari hilangnya keberadaan suaminya, yang pasti bukan Bang Toyib, di sebuah rumah sakit misterius. Lantas, ada apakah gerangan yang terjadi di sana? Simak terus filmnya. Gak usah ditonton video saya. Hus, ente kadang-kadang. Oke lah, oke tahu seberbeda satu lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang tengah memeriksa sebuah rumah sakit kosong di malam hari yang bernama David dan rekannya yakni Giles. Department, let yourself be known. Just some crackheads again. This one over with. Sempat berpikir bahwa semua kegaduhan berasal dari seseorang yang ada di sana. Namun setelah lorong demi lorong mereka lalui, mereka pun tak kunjung mendapatkan hasil. Hingga sampailah mereka di pertigaan, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Punten, Mamang. 1033 requesting immediate backup. Dan saat dilihat ternyata hal tersebut merupakan kepala yang menggelinding. Dan oleh sebab itu mereka pun bergegas untuk meminta bantuan. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Setelah itu adegan pun kini berpindah ke istri dari si David yang bernama Sarah. Sarah sendiri setelah semenjak hilangnya David secara misterius di rumah sakit tersebut, ia pun kini mulai menelisik dan mencari informasi-informasi tentang hilangnya si David. Bersamaan ia juga membuat sebuah film dokumenter. Just trying to figure out what happened. Afterwards, I went back there every day for a month. Just trying to get a feel for the place, you know. I was the only one out there. Except for the security guard. Tak hanya itu, berbagai cara telah ia lakukan seperti halnya di saat dia menghubungi kantor polisi dan rekannya si David, yakni si Giles yang notabene selamat dari kejadian tersebut, ia pun tak kunjung membuahkan hasil. Termasuk saat ia datang ke rumah mantan atasan si David. What's going on here? What the hell's all this? Some questions I'd like to ask. I'd like to ask. So what happened? Get some therapy. Get alive like the rest of us. I need for both of you get the hell off my property. Why did you quit your Right job? now! Off to a great start. Namun tak hanya itu, saat Sarah pergi ke rumah si Giles dan melakukan sedikit perbincang-bincangan, Giles pun menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada malam tersebut, yaitu berawal dari mereka berdua yang mendapatkan kabar tentang adanya sesuatu di rumah sakit Yorktown. Namun saat mereka sampai, nahas bukannya menemukan suatu hal yang lumrah, misalnya pesta narkoboy atau praktek perdukunan ataupun yang lainnya, mereka pun justru mendapatkan hal yang sangat mengerikan. Tak hanya itu, di saat itu juga secara tiba-tiba Giles pun justru malah histeris dan ia lantas menodongkan senjata kepadanya. Singkat cerita, di malam harinya Sarah pun kini berada di rumah orang, sebut saja Siti, yang diceritakan oleh si Giles menghubungi kepolisian pada malam itu. Area. Well, I can tell you, lived here pretty much all my life. This was a religious hospital. Hospital has been weird before they closed down in 96. Yang dimana dia menceritakan bahwa pada malam itu, tepat pada pukul 3 pagi, yang orang-orang di sana memanggilnya waktu penyihir, dirinya pun yang insomnia tengah berjalan-jalan di sekitar rumah sakit tersebut, berharap dirinya bisa mendapatkan ketenangan. Namun, bukannya ketenangan yang ia dapatkan, ia pun justru malah mendengar suara jeritan yang sangat mengerikan di dalam rumah sakit tersebut. Not a person. Definitely wasn't human. You have a video. Go. Dan oleh sebab itu, bermodalkan nekat, di pukul 3 pagi, ia pun datang ke rumah sakit Yorktown. Namun naas, aksi mereka justru malah ketahuan oleh para satpam di sana. 2 minggu kemudian, singkat cerita, beredar di internet sebuah video dokumentasi lama yang isinya adalah terdapat 2 orang yang juga tengah melakukan penelusuran di rumah sakit Yorktown.
Namun tak hanya itu, berdasarkan video tersebut terungkap sebuah fakta bahwa sebelumnya di rumah sakit tersebut terdapat beberapa anak yang iseng berkunjung di sana. Namun anehnya saat mereka keluar, salah satu di antaranya justru dikabarkan menghilang dan sisanya lantas mengalami gangguan mental. Sehingga dari hal tersebut ia pun dapat menyimpulkan bahwa di rumah sakit tersebut terdapat suatu hal yang sangat aneh dan dia layaknya pesulap profesional terpanggil untuk membongkar hal tersebut. Awas, akan saya bongkar nanti. Awas, nanti berujung dimenai KTP. Namun tak lama ia pun ditelepon oleh si Giles yang membahas tentang video barusan dan dia meminta si Sarah untuk pergi ke kediamannya dengan alasan ada yang ingin ia tunjukkan. Namun saat Sarah sampai, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan benar saja mereka pun lantas sontak saja terkejut melihat banyak sekali bercak darah di sana. Dan juga si Giles yang step tak berdaya sambil membawa HT. Dan juga terdapat sebuah simbol aneh di sana yang anehnya cuma sekilas. Ia ngelirik dia. Dan saat sesampainya di rumah, Sarah pun mencoba barang-barang yang ia dapatkan dari si Giles. Seperti halnya HT David dan sebuah perekam suara yang isinya merupakan sebuah percakapan dari si Giles dan seseorang tentang malam tersebut. Yang dimana Giles menceritakan bahwa dirinya berjumpa dengan sesosok tinggi bertangan panjang yang melihatnya. What the hell is that? Tak hanya itu, di saat dia membuka sebuah surat yang berisikan nomor di dalamnya dan menelponnya, ternyata pemilik nomor tersebut merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengarsipan video di kepolisian, termasuk video si David dan rumah sakit Yorktown. Dan dia meminta kepada si Sarah untuk segera bertemu. Ia pun lantas diberi berpuluh-puluh harddisk yang isinya satu harddisk ribuan video yang isinya berbagai video arsip kepolisian. On the ground! Get on the ground right now! Dan di saat ia menemukan salah satu video yang terdapat David di dalamnya, ia pun lantas menemukan sebuah fakta bahwa David sebelumnya pernah menggerebek dan menembak seorang dukun yang bernama Don Paleo. Tak hanya itu, ia pun juga melihat pria yang tergeletak dengan simbol aneh di punggungnya. Sontak di saat itu juga ia pun merasa bahwa ia pernah melihat simbol tersebut sebelumnya, yakni di dinding dari rumah sakit Yorktown. Dan oleh sebab itu, Sarah pun kini mulai menelisik lebih jauh tentang Don Paleo. Namun saat ia melihat internet, ia pun justru menemukan sebuah artikel bahwa Don Paleo menurut kepolisian tercatat telah tewas bunuh diri. Tak hanya itu, ia pun juga menemukan orang yang sama persis seperti Don, yang notabene juga seorang dukun dan saudara Don sendiri yang bernama Benny Paleo. Dan mereka berniat untuk bertemu dan melakukan sedikit perbincangan-bincangan. What's with all this? All our interviews with people. I hope that's okay. Please, come inside. Yang dimana Ben mengatakan bahwa Don meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dikarenakan suatu hal yang sangat mengerikan, yang bahkan kepolisian saja menutupi fakta tersebut. Tak hanya itu, di saat Sarah menceritakan tentang hilangnya suaminya di RX Yorktown dan menunjukkan sebuah simbol aneh yang ia temukan, Benny pun lantas menjelaskan bahwa ia pesimis bahwa David bisa kembali dikarenakan simbol tersebut sendiri merupakan simbol yang memiliki arti yang sangat mengerikan, yakni Red Sister. Sebagai referensi kecil-kecilan
kehasilan, Red Sister sendiri merupakan seorang penyihir yang diyakini oleh penduduk asli Amerika konon memakan darah dan daging manusia. Dan RX Yorktown diyakini merupakan tempat bersarangnya. Tak hanya itu, ia pun juga menambahkan bahwa siapapun yang telah tertangkap oleh Red Sister, hanya terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yakni jika beruntung orang tersebut akan dibiarkan mati, atau jika tidak orang tersebut akan dimakan dan tidak akan mati namun akan menjadi budaknya. Beruntung biji ente. Namun tak hanya itu, Ben pun juga menyuruh si Sarah untuk datang besok malam di petilasannya dengan membawa barang-barang dari si David, berharap dia dapat membantunya. Tonight, if you can. Tribes in the southern United States of time have appeared in myths of variants of the ghost goes by the name the Red Sister, to feed on the blood and flesh of humans, to destroy the Red Sister. Dan oleh sebab itu, Sarah yang percaya bahwa Benny dapat membantunya lantas pergi menemuinya di petilasannya. Dan di saat Benny mulai membejepkan mantra berdukunannya yang jelas bukan dukun berkedok sorban, kurang kode biji gue, dan menabuh genderangnya, hati si David pun sontak lantas berbunyi. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Menyadari situasi yang semakin sulit karena si Benny sudah mulai tak waras, Sarah pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun tak lama, dan oleh sebab itu, semenjak kejadian tersebut, Sarah pun kini mulai bertingkah laku aneh. Dan kita akan ditunjukkan oleh scene yang menjelaskan tentang sejarah dari Rumah Sakit Yorktown, yaitu didirikan tahun 1950 oleh para kaum Katolik Roma, yakni Suster Felician. Rumah Sakit Yorktown awalnya digunakan sebagai pusat rehabilitasi orang-orang bermasalah. Namun setelah beberapa tahun berlalu, Rumah Sakit Yorktown justru menjadi rumah sakit teror hingga ditutup pada tahun 1980. Dan hal tersebut juga semakin diperkuat dengan adanya kematian 2.000 orang di rentang tahun yang sama. Para warga sendiri yang sering melintas atau mengunjungi RS tersebut juga sering ditunjukkan oleh berbagai penampakan, misalnya di lorong bahkan aula rumah sakit, yang diyakini merupakan 2.000 orang yang meninggal secara misterius tersebut. Singkat cerita, setelah 6 hari berlalu, Sarah pun mendapatkan pesan suara dari orang yang tak dikenal yang meminta kepada si Sarah untuk bertemu di RX Yorktown. Namun tak disangka, Sarah pun justru menuruti permintaan tersebut dan dia lantas pergi ke RX Yorktown tepat pada pukul 3 pagi. Lorong demi lorong mereka lalui, hingga berselang 1 jam ia tak kunjung membuahkan hasil. Namun saat ia sampai di suatu lorong, ia pun lantas mendapati berbagai botol yang tersusun mengarah ke sebuah ruangan, yang di dalamnya terdapat sebuah kaset percakapan dengan nama Sarah di dalamnya. Dan karena penasaran, Sarah pun justru memutarnya. Sammy. Dan ya, kaset tersebut berisi percakapan mengerikan dari orang yang mirip seperti Sarah. Namun tak lama, lonceng pun secara tiba-tiba berbunyi. Namun tak hanya itu, secara tiba-tiba bug reverse time, ia pun justru berada di waktu di mana si Giles mencari si David, hingga sampai di sebuah gereja yang terdapat peti mati di dalamnya dan juga si David yang mojok di sana.
Namun tak sampai di situ, saat David telah duduk, ia pun justru menyuruh kepada mereka untuk segera pergi. Dikarenakan ia akan segera datang. Iya, siapakah itu? Tak hanya itu, secara tiba-tiba sontak lampu kamera pun lantas mati. Menyadari situasi yang semakin sulit, sang kameramen yang tak mau mengambil resiko dan tak mau mati karena gajinya seberapa, resikonya tak kira-kira, bergegas untuk pergi dari sana. Namun Sarah justru menolak dan dia lantas mencari-cari si David yang kabur hingga pada akhirnya singkat cerita, semenjak kejadian tersebut, Sarah tak pernah terdengar kabarnya. Dan para tim juga menemukan sebuah rekaman full dari kejadian si David di awal film tadi. Tak hanya itu, seminggu sebelum mereka melaporkan hilangnya si Sarah ke kepolisian, mereka pun juga mendapatkan sebuah rekaman video dari seorang wanita yang Sarah wawancarai sebelumnya, yang berisikan video rumah sakit Yorktown dan penampakan mirip seperti Sarah di dalamnya. Dan film pun selesai. Lingser wengi weng. Oke lah, sip untuk film horor kali ini. Ceritanya menegangkan dan cukup membuat bulu kuduk berdiri. Seperti halnya saat saya setelah menontonnya langsung mendapatkan rekomendasi Hentong yang gede. Dan untuk pesannya yaitu, jika terdapat suatu hal yang sangat misterius, pikir-pikir dahulu sebelum membongkarnya, karena ditakutkan berujung dimintai KTP. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.